Hai para Nick user dan kaum ibu, kaum yang punya 3 biji. Seperti di judul video kali ini, kita akan membahas anime-anime yang menurut orang-orang kebanyakan itu adalah anime jelek. Kenapa gue bisa masukin anime ini tergolong anime jelek? Karena dari skor di My Anime List, dan memang kekurangan anime ini yang sangat-sangat banyak sekali. Tapi hal itulah yang membuat anime ini banyak ditonton. Yang berarti anime jelek itu bukan anime yang tidak terkenal. Bang, kayak lu bisa bikin anime aja. Gini bro, gue bahas gini bukan karena benci sama animenya atau sekedar ngata-ngatain doang. Cuma memang itulah yang terjadi dengan anime-anime ini yang terkenal karena rating mereka yang kecil. Nah, karena kekurangannya itu, gua atau kalian ini sampai nyoba nonton seperti apa sih jeleknya. Siapa tahu juga kalian nanti bakalan kepo dan juga nyoba nonton guys, walaupun bakalan tetap jelek sih. Seenggaknya pihak studio bisa merasa untung dikit karena yang nonton animenya ternyata banyak dan bisa lebih baik kalau bikin anime lagi. Tapi emang kenyataannya gitu, anime ini terkenal karena jelek sehingga orang-orang pada nonton anime ini. Nah, kira-kira apa saja anime-anime tersebut tanpa basa-basi? Shinobi no Achirai wa Waru. School Days, kita awali dari anime yang mungkin beberapa dari kalian tidak menganggapnya jelek. Malah kalian suka dengan cerita anime ini. Itu berarti ya kalian harus dicek psikolognya. Siapa tahu kalian emang bener-bener psikopat kan? School Days adalah anime yang jelek titik gitu. Alasan kenapa anime ini jelek tentu dari cerita percintaannya yang makin kesini makin gak jelas. Dari karakter utama yang lama-lama sifatnya kayak anjing malah masih mending menurut gua. Si cewek yang cinta mati sampai tololnya itu tembus ke otak. Ditambah ending yang membagongkan karena melenceng jauh dari genre utama anime ini. Padahal genre anime ini adalah school romance, drama, dan harem. Kok bisa ada adegan ngecrot-ngecrot sana-sini, adegan pembunuhan sadis yang emang menurut gua anime ini anime sakit coy. Sama kayak game Doki Doki Literatur, tapi hal itulah yang membuat anime ini terkenal malah. Salah satu faktor kenapa gua malah nonton anime ini. Lagian siapa gitu orang yang niat nonton anime ini karena kisah romantis karakter-karakternya yang ntar endingnya bakalan mereka ini bahagia. Gak ada coy, gua aja mulai nonton anime ini gara-gara tahu kalau ternyata endingnya seperti itu gitu. Lagian kalau kita bahas visual, anime ini gambarnya nggak bagus-bagus amat. Mending kalau kalian ngarep anime romance school yang bagus, nah itu ada Clannad sama Kaguya sama tuh baru bagus. Vampire Homes, anime adaptasi dari sebuah game mobile. Dengan inti utama cerita anime ini yaitu komedi. Bayangin men, anime yang temanya detektif kayak Sherlock Holmes gitu dengan tema vampir di London tapi dicampur dengan komedi. Bisa-bisanya orang-orang rapat mencetuskan dan mikir, mari kita bikin anime detektif vampir seperti Sherlock Holmes dengan sebuah komedi. Terus mereka ini pada setuju aja gitu. Gua bingung apa yang dipikirkan si penulis cerita anime ini. Padahal studio anime ini pernah membuat sebuah anime slice of life family yang nggak begitu buruk coy. Dan daripada lu bikin anime yang kayak dark web ya, mending lu bikin animasi kayak Fernalta. Komedi dari Fernalta masih jauh lebih bagus dibandingkan dengan komedi yang ada di vampir-vampir gak jelas ini. Yang emang komedinya itu komedi cringe semua. Tapi jujur 2016, wah ini anime terkenal banget karena keanehannya itu coy. Wonder Momo. Bayangin coy, anime ini berhasil membuat sebuah reputasi sebagai anime terjelek sepanjang masa hanya dengan 5 episode. Cerita anime ini simple banget tentang seorang calon idol yang malah bertarung melawan alien jahat. Nah lu denger ceritanya ya udah gak jelas kan? Jadi tidak heran banget kalau anime ini ketinggalan zaman banget, bahkan terasa sangat kuno. Sebenarnya ada faktor lain kenapa anime ini bisa dibilang anime buruk, dikarenakan ini adalah sebuah anime dari game arcade yang ada di tahun 1987. Jadi game arcade yang ada di tahun seperti itu pasti nggak bakalan jelas lah ya ceritanya ya, kagak ada grafiknya apalagi kan. Jadi wajar kenapa anime ini punya cerita yang sangat-sangat tidak jelas secara visual, padahal anime ini gak jelek-jelek amat. Ya walaupun masih di bawah standar anime sih. Ya terlepas dari itu semua, kalau kalian mau nonton anime ini, lu harus mempersiapkan obat mata karena anime ini bener-bener bikin sakit mata. Yosuga no Sora, kagak jelek, cuma gue tahu alasan kenapa anime ini mendapatkan rating rendah dan kegilaan dari si karakter utamanya. Sama seperti School Days masih mending lah ya di awal-awal. Tapi kalau Yosuga no Sora ini udah jelas banget parah coy.
Di awal cerita, karakter utama bagaikan karakter baik hati, polos yang ternyata ada iblis biadab di dalam dirinya. Dan daripada dijadikan anime ecchi, ini anime mending dijadiin anime hentong aja coy ya. Rasanya kayak nanggung banget dibikin anime ecchi. Karena cerita anime sama hal cerot-cerot yang ada di dalam anime ini banyakan hal cerot-cerotnya. Dan ceritanya bener-bener gak jelas coy. Itu yang membedakan anime ini dengan anime-anime lain seperti Kaifuku atau Isekai Meikyu. Mereka masih punya cerita yang jelas mau dibawa kemana gitu. Karakter anime Isekai tersebut punya sebuah ambisi walaupun emang sama-sama anime yang tidak bagus. Nah kalau kasusnya anime ini bener-bener gak jelas. Anime romance slice of life tapi ya kali tiap hari begituan gitu. Romance-nya masa gonta-ganti cewek mulu, itu lagi nge-review rasa apa gimana dah? Dan gua jamin banyak dari kalian yang nonton anime ini gara-gara menonton adegan yang paling terkenalnya, yaitu si karakter utamanya yang keciduk dengan adiknya di depan teman-temannya. Tapi emang bener sih, itu adegan yang ikonik banget di dalam anime ini, bahkan meme-nya di mana-mana. Untuk anime ini, user MyAnimeList-nya aja sampai 250.000. Blue Lock aja sampai 100.000 doang, cok. Kebayangkan seberapa terkenalnya anime ini gitu. Pupa. Ya, walaupun kalian belum pernah membaca manga Pupa, pasti setidaknya kalian pernah mendengar kalau ada anime horor yang berjudul Pupa. Ceritanya biasa saja tentang dua bersaudara yaitu Utsusu dan adiknya Yume yang terinfeksi sebuah virus. Virus tersebut menguasai mereka dengan cara yang berbeda. Yume menjadi monster pemakan manusia, sementara Utsusu memiliki sebuah kemampuan regenerasi, yang dimana membuat luka yang ada di tubuhnya sembuh dengan sendirinya. Nah karena mereka berdua ini memiliki keanehan itu, kakaknya akan membiarkan adiknya untuk memakannya. Lagian kakaknya ini kan bisa sembuh sendiri gitu. Bayangin ya, anime ini memiliki durasi 4 menit 1 episode, dan total episodenya itu ada 12 episode, yang dimana itu sangat sulit sekali untuk merangkum cerita dari manganya yang memiliki 5 volume dan 35 chapter. Dan paling tololnya, 1 episode 4 menit aja masih dikasih opening coy. Makin singkat lagi dah tuh Kebayang gak kalau kalian disuruh bikin cerita tentang anime ini yang sesingkat itu? Padahal secara gambar anime ini gak begitu buruk. Cuma yaitu kesan yang seharusnya diberikan anime ini malah terlihat seperti memperlihatkan hubungan terlarang antara kakak dan adiknya. Karena kejelekannya itulah anime ini memiliki skor di MyAnimeList 3,3 dari 100.000 user. Terkenal sih, tapi terkenal karena aib anime horor coy. X-Arm. Gue yakin kalian pasti pernah dengar anime ini, bohong kalau enggak ya. Bahkan nih anime ditayangin sama Muse Indonesia. Anime out of the box, dimana kalian pasti setuju visual anime hentong aja masih jauh lebih bagus dibandingkan dengan anime ini. Dimana anime ini bisa membuat sebuah revolusi ketika karakter 3 dimensi dan 2 dimensi disatukan dalam satu frame. Satu frame ya. Mending kalau 3 dimensinya itu mecha, terus 2 dimensinya manusia yang lagi naikin mecha. Lah ini manusia sama manusia coy. Kayaknya kalau FF dijadiin anime bakalan kayak gini nih. Waktu perilisannya saja, episode pertama dari anime ini sudah dibom rating kecil nih. Baru 1 episode coy. Dan hebatnya lagi, hal tersebut itu konsisten sampai episode terakhir. Dari segi visual anime ini begitu parah coy. Walaupun pakai 3D ya, masih banyak sekali animasi-animasi cacat dari 3 dimensinya ini. Padahal nonton 3D aja udah bikin sakit mata, ditambah animasinya cacat semua. Dan juga pewarnaan anime ini kayak bener-bener kurang warna banget, kayak pucet semua cok. Kayak video orang penyakitan dah pokoknya. Apalagi pas lu nonton, diberi sebuah scene ketika karakternya ini menggunakan efek-efek visual yang gak jelas. Lu yang bisa nonton anime ini sampai selesai, wah gigi banget sih. Gua harap kalian gak kena kanker mata gitu. Padahal ya anime ini di bawah sebuah publisher yang sangat terkenal, yaitu Crunchyroll. Karena kejelekan anime ini di MyAnimeList, anime ini akhirnya mendapatkan rating yaitu 2,9 dari 10. Sepertinya niat Crunchyroll itu memang ingin membuat sebuah anime dengan rating terburuk sepanjang masa di library-nya gitu.